Ramadan, Ramadan, Ramadan di hati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Yang kami hormati Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Surakarta, Bapak Kasubag Tata Usaha Kantor Kementerian Agama Kota Surakarta, Bapak Kasih Kementerian Agama Kota Surakarta, yang kami hormati para pejabat struktural dan fungsional di lingkungan Kemenak Kota Surakarta, dan yang kami muliakan kepada seluruh hadirin yang hadir di majelis yang mulia ini. Juga secara khusus yang kita muliakan penceramah kita pada pagi hari ini, yaitu Ustadz Muhammad Hussein Taufik Yahya. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, pada pagi hari ini kita kembali diberikan nikmat iman dan Islam, sehingga kita dapat hadir di majelis yang mulia ini dalam rangka mendengarkan Kapas Bersih atau kajian pas puasa bersihkan hati di bulan Ramadan 1447 Hijriah. Semoga nantinya apa yang kita dengarkan daripada Ustadz Muhammad Hussein Taufik Yahya dapat memberikan manfaat kepada diri kita dalam kehidupan kita sehari-hari untuk beribadah di bulan suci Ramadan. Kemudian daripada itu, tak lupa pula marilah kita senantiasa untuk menyenandungkan salawat beriringkan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun kita dari zaman kegelapan hingga zaman yang terang benderang saat ini. Bapak Ibu yang berbahagia, izinkan saya menyampaikan penceramah pada pagi hari ini yang berjudul Aqaid Diniyah, yang akan disampaikan oleh Ustadz Muhammad Hussein Taufik Yahya. Langsung saja kepada Ustadz Muhammad Hussein Taufik Yahya, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa ba'da tahiyyah amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Kepala Kemenag Surakarta, Bapak Kasubag, Kasih, seluruh jajaran staf yang ada di Kemenag Surakarta, bapak-bapak, ibu-ibu hadirin sekalian. Alhamdulillah, kita bersyukur di pagi hari ini sama-sama Allah masih menganugerahkan kepada kita semuanya kesehatan zahir dan juga batin, keafiatan zahir dan juga batin, sehingga kita masih sama-sama bisa menunaikan segala bentuk aktivitas yang baik ini sampai detik ini. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ada henti-hentinya merahmati kita semuanya secara keseluruhan, dari mulai terbangunnya kita dari tidur kita saat sahur, saat subuh, sampai dengan sekarang. Tentunya keseluruhan dari apa-apa yang sudah Allah anugerahkan kepada kita tidak lain tidak bukan ialah idharan li qudratihi. Bagaimana Allah mendohirkan kepada kita semuanya itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala aidzatu wajibil wujudi, ay wujudu bil qudrati. Dalam pengertian di sini yakni zat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang absolut wujudnya, yang absolut kuasanya, yang kemudian menzuhirkan kepada kita semuanya atas kuasanya, sehingga siapapun di antara kita, siapapun
mau itu laki-laki, mau itu perempuan, Allah Subhanahu wa ta'ala mendzahirkan segala bentuk apapun itu kuasanya, entah kita dari kalangan laki-laki, entah itu dari kalangan perempuan. Artinya pendzahiran atas kudratnya di sini seyaktinya merupakan dawuh dari junjungan kita baginda Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam biqaulihi fa'lam annahu la biqaulihi man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Akar dari man qala la ilaha illallah dakhalal jannah berangkat dari dawuh Allah Subhanahu wa taala fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketika membicarakan aqaidud diniyah di pertemuan yang sebelumnya, kita sudah sedikit atau banyaknya secara struktural globalnya materi di dalam aqaidid diniyah ahlu sunnati wal jamaah secara globalnya sudah sama-sama kita simak. Artinya kan tinggal lupa atau tidaknya itu saja. Kan kadang-kadang itu kan ini kan ya begitu nih, pengawasan sing sifatnya jiping model kata ngoten ini kan barlen bubar ya podo kelalen gitu kan. Biasa itu kan. Sansaya ini kita membahasnya terkait masalah apa? Masalah teologi. Lebih-lebih teologi itu kan kita membahas segala sesuatu yang tidak tampak. Nah, cara bahasanya wong mantik itu disebut bil kharij anil a'yan. Ya kan, diyakini keberadaannya namun disentuh tidak bisa. Ya kan, dilihat secara realitasnya kaya apa ya boten nanti ngertos ya kan. Ya itu sebut bil kharij anil a'yan. Ya seperti kita meyakini adanya waktu tidak bisa kita lihat, didengar, kita sentuh, bahkan kita aromanya dicium seperti apa, rasanya seperti apa, tapi secara real kita yakini waktu itu ada. Walhasil inilah itu kan dalam aqaidid diniyah min ahli sunnati wal jamaah, segala sesuatu yang kita saksikan di sekitar kita ya pasti ada yang menciptakan. Makanya luhurnya dawuh Allah fa'lam annahu la ilaha illallah. Bahkan Al-Qutbul Ghaus Al-Imam Abi Hasan Ali Asy-Syadzili, nah ini pendiri Thariqah Syadziliyah, beliau pernah mendawuhkan bahwasannya min alamati sihhati jami'il a'mal, salah satu ciri daripada sahnya seluruh amaliyah ubudiyah kita, amal perbuatan kita, iku yuta'allaku bisihhati kalimati thayyibati, sangat erat sekali berhubungan dengan sahihnya kita ketika kita mengucapkan kalimat thayyibah, yakni kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi erat sekali. Makanya saya itu sering kadang-kadang itu kan ke siapapun sahabat-sahabat, teman-teman yang apabila di rumah punya kegiatan misal seperti memimpin kegiatan pengajian, memimpin kegiatan tahlil, memimpin kegiatan sholawatan atau apapun yang memang istilahnya memiliki tradisi seperti itu, hendaknya awalan biniyatil ijtihad, di dalam hati terlebih dahulu mengucapkan kalimat la ilaha illallah, fa'lam annahu la ilaha illallah. Cuma kadang-kadang di kita lebih didahulukan astagfirullah gitu kan. Padahal kalau kita numut ke dawuh Imam Abu Hasan Ali Asy-Syadzili itu kan, sihhatu jami'il a'mal mil alamati sihhati jami'il a'mal yuta'allaku bi sihhati kalimati thayyibah, kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya dasarnya dari dawuh Kanjeng Nabi, apa itu? Ya man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Jadi sebenarnya membicarakan aqaidud diniyah itu membicarakan bagaimana cara kita masuk surga tanpa testing, Pak. Ayo kan. Loh, leres. Kalau kita mengambil satu konsep, satu referensi yang didawuhkan oleh Imam Ad-Dibai di Maulidid Diba, di situ ada hadis yang kedua yang paling terkenal yang diriwayatkan oleh siapa? Oleh sahabat Ka'ab bin Ahbar. Qala 'allamani abi at-taurata illa shifran wahidan kana yakhtimu wa yudkhiluhu sunduk falamma mata abi itu kan. Terus palama mata abi patahtuhu fa idam fihi nabiyyu yakhruju akhir zaman. Ya kurang lebih sahabat Ka'ab bin Ahbar ini merupakan mu'alaf pada zaman itu yang kemudian menjadi sahabat Nabi yang sebelumnya beragama Yahudi, yang kemudian pada waktu masih Yahudi beliau belajar Taurat kepada ayahnya, namun ada satu lembar yang ayahnya sembunyikan dan disembunyikan di dalam sebuah peti.
Ketika orang tuanya meninggal ya bapaknya tadi, falamma mata abi fatahtuhu, kemudian saya buka peti tersebut. Setelah petinya terbuka, faidan fihi nabiyyu yakhruju akhiraz zaman. Di situ dituliskan bahwasanya ada nabi yang akan keluar di akhir zaman, maulituhu bi Makkah wa hijratuhu bil Madinah wa sultanuhu bisam. Jadi umat Kanjeng Nabi ini sulusu yadkhulunal jannata bighairi hisab. Ada sepertiga umatnya Nabi Muhammad ini, sepertiganya itu adalah mereka yang masuk surga bighairi hisab, tanpa testing. Wa sulusu ya'tuna bidunubihim fayughfaru lahum. Sepertiganya lagi mereka banyak memiliki dosa, tapi Allah merahmati semuanya sehingga Allah mengampuni seluruh dosa-dosanya. Dan sepertiga yang terakhir, wasulusu ya'tuna bi khotoyahum bi khotoya idom, dengan kesalahan-kesalahan dan juga dosa-dosa yang besar. Kemudian apa gitu kan? Di situ malaikat itu dosambat. Diperintah nang Gusti Allah kan leboke swarga kuwi sing sepertelu terakhir, tapi nopo gitu kan kalame para malaikat. Payakuluna wa izzati wa jalal payakuluna itu kan payakuluna, malaikat-malaikat berkata gitu kan, ya Allah niki nek diumpamake gitu kan, dosa-dosa nek gede-gede niki ka amsalil jibal. Dosa-dosanya berat sekali, mau diangkat bagaimana? Lah wong iki perumpamaan dosanya besarnya itu seperti besarnya gunung. Tapi apa dawuh Gusti Allah, wa qala wa izzati wa jalali, demi kemuliaanku, demi keagunganku, la ja'altu man akhlasa li bisyahadati kaman kadzababi adkhiluhumul jannata birahmati. Jadi la ja'altu, dawuh Gusti Allah, kami tidak akan sekalipun menjadikan man akhlasa li, orang yang ikhlas terhadap kami, bisyahada, yakni ikhlas bersyahadat, kaman kadzababi, seperti halnya sama dengan orang yang mendustakan kami. Adkhiluhumul jannata birahmati, wis malaikat genah lebokno kabeh kuwi nang suwarku. Jadi triggernya itu apa? Ya karena di dasar hatinya sepertiga yang terakhir itu cuma punya kebaikan, ghairu annahum yashhaduna an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Jadi andai kata dibayangkan seumur hidupnya itu tidak punya kebaikan, melainkan kemelekatan yang kuat saat hidupnya itu selain apa? Selain asyhadu alla ilaha illallah. Tidak ada kemelekatan yang paling baik melainkan kemelekatan yang kuat di dalam sanubarinya terhadap dua kalimat syahadat. Nah ini dari hadis-hadis ini gitu kan, ya khususnya tentang mangkola la ilaha illallah dakhalal jannah. Nah ini Imam Abu Hasan al-Asy'ari di minggu yang lalu kita bicarakan. Karena ketika ida utliko itu kan ahlus sunnati wal jamaati fa in syirapuhu ilal asyairah awil maturidiyah. Jadi manhaj teologi ahlus sunnah ketika gitu kan diinsirapkan, maka yaitu kembalinya kepada Imam Abu Hasan al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur al-Maturidi. Jadi kita tidak sedang membicarakan tentang apa, tentang konsep tauhid yang dikatakan apa, asma wa sifat dan juga apa, nah, itu kan. Terlepas dari itu semua, karena di sini redaksi yang dibawa oleh syariat, syarak menetapkan wajib kepada kita. Di sini Syekh Nawawi Al-Bantani mendikan, i'lam annahu yajibu syar'an. Iklam di sini kalau kita terjemahkan dengan bahasa Indonesia kan artinya ketahuilah. Tapi nek coro Bandungan Jawa, iklam kudu taweru sapa sira. Sira nang kono punya khitab, yakni mukhatab ghair muayyan. Nek mukhatab ghair muayyan itu tidak ada sasaran gender yang khusus. Artinya mau itu laki-laki, mau itu perempuan, sekalipun bentuknya itu adalah mukhatab juga mudzakkar, maskulin gitu kan. Sekalipun di situ mudzakkar, tapi karena mukhatab ghair muayyan, ya himbauan ini berlakunya ya untuk laki-laki ataupun perempuan. Terus di situ ada dhamir mustatir jawaz, wa min dhamir raf'i ma yastatiru kaf'al wa fiq nagtabit tashkuru ne cara alfiyahe. Jadi membahas iklamnya saja, artinya ini merupakan himbauan yang seharusnya kita simak, yang seharusnya kita perhatikan, yang kalau belum tahu yo ayo dicari tahu, yang kalau belum belajar yo ayo belajar.
redaksi i'lam ini ya cukup penting. I'lam annahu di sini domiru sya'an. Nah, bahwasannya nek coro terjemahe gitu kan. Bahwasannya padahal nyaknya itu domirnya kemana? Nah, kita orang-orang di nahwu menyebutnya itu domiru sya'an. Nah, diartikan annahu ing setuhune tingkah lan kelakuan ai halun wa sya'nun. Yajibu syar'an. Nah, syarak menetapkan wajib. Berarti ketika kita memperhatikan redaksi yajibu syar'an, berarti ini hubungannya tentang wajib yang memiliki definisi ma yusabu ala fi'li wa yu'aqabu ala tarki. Yang apabila dikerjakan kita mendapatkan anugerah pahala, yang apabila ditinggalkan kita mendapatkan dosa atau dihukumi maksiat. Jadi syarat menetapkan wajib ala kulli mukallafin. Ingat aja saban-saban wong mukallaf. Atas setiap orang-orang yang mukallaf. Redaksi mukallaf di sini punya afrod 2. Nah, kulliyate kalau kita mau berpikir mantikiyahnya lah. Cuma sudah kita fokus di mukallafnya. Mukallaf ini kan afrodnya itu kan ada 2 juz'iyatnya. Apa saja? Yakni nomor pertamanya itu berakal, terus yang keduanya itu baligh. Berakal dan juga baligh. Ketika sudah berakal, ketika sudah baligh, karena dikatakan berakal sudah itu fase pertamanya itu tamyiz. Kalau dalam fikih, tamyiz ini merupakan acuan pertama saat seorang anak dan juga orang tua memiliki kewajiban untuk memerintahkan sholat, memerintahkan segala sesuatu yang hukumnya wajib ainiyah. Jadi secara redaksi jurisprudensi Islam, secara fikih saja erat hubungannya. Jadi logika syariat mewajibkan kepada kita untuk ngaji tauhid, untuk ngaji aqaid, untuk ngaji segala yang erat hubungannya dengan sifat-sifat Gusti Allah, wa kada sifat-sifat yang berhubungan dengan para rasul. Apa ayya arifa jami'ama. Di sini jadi fa'ilnya yajibu. Jadi kewajiban secara syara ini untuk apa? Yakni di sini diredaksikan ayya arifa jami'a ma yajibu bi haqqihi ta'ala. Jadi syarat menetapkan wajib kepada setiap mukallaf. Kewajibannya untuk apa? Mukallaf ini ayya arifa, hendaknya dia makrifat. Redaksinya bukan ayya lama, bukan ayya pahama. Tapi di sini menggunakan redaksi ayya arifa. Kata irfan ini memiliki bobot berbeda dengan kata ilman, dengan kata fahman. Ya kalau secara seksama dengan simpel kita menyebutnya itu adalah mutaradhib. Kalimat yang mata ada dalam lafzuhu wa tahada maknahu. Ketok-ketok tulisane aksarane kuwi oke, lapade itu banyak, kalimatnya itu banyak, ta'adud tapi punya makna satu. Padahal kan beda itu kan. Nah, jenengan gitu kan para penyuluh misalnya di kampung-kampung ketika jadi naim kan ayat yang paling diandalkan dalam pernikahan itu kan Ar-Rum 21 nggih, Pak. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Lah, tapi kenapa di penggalan berikutnya Gusti ngendikan Allah ngendikane apa? Wa ja'ala bainakum sanes wa khalaqa bainakum. Menciptakan dan menjadikan itu punya bobot yang berbeda secara harfiah terjemah, bahkan secara harfiah maknawiyah. Artinya kalau kholako, setiap diantara kita berjumpa dengan pasangan itu hak prerogatif Allah. Kita berjumpa dengan siapapun, tidak ada kita merencanakan. Mungkin dalam pernikahan dengan pasangan kita saat sekarang, dulu para laki-laki membayangkan gitu, generasi tahun 70-an membayangkan model-model kayak Marilyn Monroe gitu kan. Tahun 80-an membayangkannya Lydia Kandau gitu kan. Tahun 90-an membayangkan modelannya, wah untuk garwa modelannya kayak sinten gitu kan. Begitupun yo ibu-ibu tahun 70-an yang dibayangkannya mungkin kayak Elvis gitu kan. Tahun 80-an Rano Karno gitu kan. Tapi pada kenyataannya berjumpa dengan pasangan kita masing-masing siapa yang tahu? Kan seperti itu.
Makanya itu hak prerogatif Allah. An khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Tapi ketika sudah litaskunu ilaiha, redaksinya wa ja'ala bainakum mawaddata warahmah. Allah memberikan potensi kepada setiap pasangan untuk apa? Untuk bisa menuju mawaddah warahmah. Di sini jadi dalam ayat itu terkait ayat hakikat dan ayat syariat itu dipadukan. Jadi orang kabeh istilahnya harus berpikir kanan, kabeh kuwi kersane pangeran. Juga tidak harus semuanya serba kiri. Tuhan tidak ada hubungannya dengan setiap apapun yang dilakukan oleh kita. Ini bagaimana kita mengkompar keduanya? Nah, cara untuk bisa membiasakan dua-duanya ini beriringan secara simultan, ya dengan kita paling awal basicnya itu ialah mempelajari ini semua. Mempelajari apa itu diniyah. Kalau secara global kita sudah tahu rukun iman 6, iman kepada Allah, iman kepada malaikat Allah, iman kepada para rasul, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada hari akhir, terus yang terakhir iman kepada qada dan qadar, baik dan juga buruknya qada dan qadar. Secara global sudah semuanya kita mengetahui itu, mau itu kita dari kalangan laki-laki ataupun dari kalangan perempuan. Tapi secara spesifikasi untuk bisa lebih kuat, ya diperlukan itu yang namanya belajar. Au kama qol fil Quran, surat Al-Hajj, tapi saya lupa itu ayatnya yang berapa. Wal ya'lamal ladzina utul ilma annahul haqqu mir rabbika fayu'minu bihi fatukhbita lahu qulubuhum wa innallaha lahadil ladzina amanu ila siratim mustaqim. Jadi kalau sudah berhubungan dengan fa'lam annahu la ilaha illallah wal ya'lamal ladzina utul ilma annahul haqqu mir rabbika. Jadi sinau tentang ketauhidan wiyo terus sampai ke konsep, sampai ke titik annahul haqqu mir rabbika. Lagi payuk minubihi. Jadi ketika kita sudah sadar karena lahir dari keluarga orang tua muslim, kemudian gitu kan kita menerapkan tata cara bersyariat, tata cara bertauhid secara dasar. Kemudian kita ngaji kepada guru, kemudian kita belajar kepada guru-guru kita, disiplin demi disiplin ilmu. Dari yang paling dasar kita belajar tentang ahruful hijaiyah, kemudian naik lagi cara mengkolaborasikannya. Kalau dulu ada metode Baghdadiyah, turutan, ya kan, akhir 80-an ada Iqra, belakangan hari ada Umi, gitu kan, dengan berbagai metodologi. Dari situ kemudian kita belajar membaca, ya kan? Itu kan step by step kita mempelajarinya. Ya nikmatul bid'atu, sebaik-baiknya seenak-enak bidah setelah tarawih ya belajar ngaji gitu kan. Zamane Kanjeng Nabi lho po enten sahabat belajar alif fathah, alif kasroh, alif doma, alif boten wonten gitu kan. Bahkan harokat saja dijumpainya baru pada abad keempat Hijriyah gitu kan. Titik-titik pun sama gitu kan. Titik ba, titik ta, titik sa, titik jim, titik kho, titik zai. Ya itu pun sama. Zaman Quran pertama Mushaf Utsmani boten enten titik, tidak ada nuktoh, ya tidak ada harokah di sana. Sama kayak kita belajar tentang seperti ini. Ya zamannya sahabat itu tidak ada karena sumber mufasirnya sudah langsung Kanjeng Nabi. Kalau kita kan belajar dari guru-guru kita, mayoritas masyayikhuna di Indonesia semua punya rujukan itu ke Syekhuna Khalil bin Abdul Latif Al-Bankalani. Rata-rata rujukan min akabiril masyayikh itu semuanya ke Syekhuna Khalil, atau ke Kiai Soleh Darat, atau ke Syekh Mahfud Termas. Tapi ketiganya ini kan punya kurun yang berbeda. Kan punya kurun yang berbeda. Artinya tetap gitu kan, acuannya kita ke atasnya setelah dari Syekhuna Khalil bin Abdul Latif Al-Bankalani itu semua rujukannya kepada Syekh Nawawi Banten. Baru dari Syekh Nawawi Banten naik lagi ke Syekh Ahmad Zaini Dahlan, ke Imam Abi Bakar Sato, penulis kitab I'anatul Thalibin, dan seterusnya gitu kan. Nah di sana establisitas ngaji tauhid pun sama. Itu kan. Warisan ini secara turun temurun gitu. Secara turun temurun. Nah itu
Mempelajari ayya'rifa jami'a ma yajibu fi haqqihi ta'ala. Hendaknya makrifat terhadap segala perkara yang wajib akli pada zat Allah. Nah, makrifat di sini idrakun jazimun bihaisu laisa ma'ahu taraddudun muwafiqun lima fil waqi'i nasyi'un an dalilin. Jadi pengetahuan idrak jazim, pengetahuan yang jazimun, paten, bihaisu laisa ma'ahu taraddud, yang dengan pengetahuan ini seseorang sudah tidak ada lagi ragu, tidak ada syak, tidak ada lagi sakwa sangka, tidak ada sedikit pun keraguan. Karena banyak orang yang meyakini pengetahuan pasti tapi masih ragu. Itu kan. Muwafiqun lima fil waqi'i, dan konsep pengetahuannya ini harus sesuai dengan kenyataan. Al-jazmul mutabiq lima fil waqi'. Kalau misal Tuhan mustahil punya anak, mustahil beranak, kan? Umpamanya kita katakan seperti itu, ya bukan umpamanya, memang haknya seperti itu. Sangat mustahil Tuhan punya syarik, Allah subhanahu wa ta'ala memiliki sekutu, kan? Seperti itu. Atau Tuhan itu berbilang, ada Tuhan yang model kayak di sinilah secara struktural di Kemenang, ada pimpinan, ada yang ngurusi ini, ada yang ngurusi itu. Kadang-kadang jenengan yang jadi bawahan juga tidak melulu sepakat dengan atasan. Tapi ya nek pangeran oke do rebutan ngono kan. Sing siji pengen dadekke dunia, sing siji ndak, sing siji arep dadekke matahari, sing siji ndak, ya kena ragat kabeh ra dadi gitu. Konsepnya sederhana lah. Ya seperti halnya bilangan lah. Ulama-ulama dulu, kalau misalnya seperti Imam Abi Nu'man bin Sabit Abi Hanifah, melogikakan itu kan dalil Tuhan itu kan sesederhana ketika tidak mungkin angka 2 menjadi 2 tanpa 1. 1 itu merupakan usul. 2, 3, 4 sampai sejuta sampai bilangan tanpa batas, semuanya furu, semuanya itu cabang. Maka asalnya tetap dari zat yang satu. Ifradul ma'budi mutlakon. Nah, jadi menunggalkan zat yang disembah secara absolut di sana. Ini maksud daripada ayya'rifa jami'a ma yajibu bi haqqihi ta'ala wa jami'a ma yastahilu alaihi wa jami'a ma yastahilu alaihi ta'ala. Ma yajibu bi haqqihi ta'ala, giliran mustahil, redaksinya bukan ma yastahilu bi haqqihi ta'ala, tapi ma yastahilu alaihi ta'ala. Fi haqqihi dengan alaihi ta'ala. Nah di sini kan betapa menyenangkannya bahasa Arab nih Pak. Ya kan? Ya bahasa Arab, ya salah satu alasannya kenapa Quran berbahasa Arab itu kan satu-satunya bahasa yang punya kosakata lebih dari 12 juta kosakata. Makanya belakangan hari ya kita harus seksama lah. Apalagi orang-orang yang serampangan menafsirkan Quran, sansoyo hadis gitu kan. Sakpena delek gitu kan, nyuwun sewu gitu kan. Dalam arti apa? Wong bahasa Arab saja untuk bisa memahami secara seksama mekanismenya, ya tidak cukup hanya dengan nahwu sorob. Lah wong kita baru ketemu tasripan saja sudah mumet gitu kan. Ya pahala kan, kepleset jadi palalu gitu kan. Pahala palu paalata gitu kan. Hal-hal yang seperti itu. Nahwu sorob saja itu basically-nya. Lah wong kita cara gampang nang pesantren ngaji alfiyah wis mumet gitu kan. Saya belum nganti samsiyah, belum nganti apa lagi ukudul jumane, belum lagi istiqoh ke wadok makulat wahakada dan sebagainya. Lagi nemu nahwu sorob kayak gitu kan, santri-santri yang pesantren itu kaya tremor gitu kan. Lagi ketemu membedakan alif taknis maksuro, alif taknis mamdudah, kayak jadi ruwet. Ya kayak kita dilapa di kalimat al-isya gitu kan. Karena semalam itu saya mentok di situ. Tiap malam kan saya baca Fathul Qorib seminggu ini. Ini masih pembahasan waktu sholat. Jadi teman-teman yang ngaji sama saya tak tanya al-isya'u, bahasa Arab ya, tulisan bahasa Arab, al-isya'u itu kan punya makna li awadidul lam. Jadi isya itu menjadi nama untuk apa? Permulaan waktu malam. Hamzah di jerone lapan al-isya disebut hamzah
disebut alif taknis makdudah kuwi opo? Mamdudah. Ya nggak ada yang bisa jawab, akhirnya sampai 1:30. Ya belum tak kasih jawaban, nanti malam baru tak genahno gitu. Wes tuh. Ya kita gampang-gampang wae maghrib isya wis selesai gitu. Tapi kalau kita mau berpikir radikal secara kritis, ingat radikalnya tanpa isme gitu, nyuwun sewu Bapak-bapak. Kabeh sudah di isme kena repot gitu kan. Ya kayak kita membedah kalimat inilah saja. Fi haqqihi alaihi. Kok fi haqqihi fi dzurfiyah? Ya sama-sama harful jari. Ya ngaji teologi wis sembarang lah. Itu kan. Jenengan yang pernah pesantren, ayo kita kembali lagi gitu kan, flashback. Mumete ngaji nahwu nganti sepiro ngoten niku kan. Mumete ngaji mantik itu kan nganti sepiro. Mumete ngawas napa? Ngawas bayan itu nganti sepiro. Hatal ilmul istiqaq. Itu kan. Ya. Oh, nggak perlu jauh-jauh. Tahun lalu kan saya mewacanakan pengen nyoba bahas bismillah, tapi ya waktunya nggak akan cukup. Bismillahirrahmanirrahim secara nahwiyah saja. Artinya alasan kenapa Bismillahirrahmanirrahim secara nahwu sakit diaos menjadi 11.116 bacaan saja. Itu kan butuh waktu ya cukup panjang. Lagi kalimat Bismillahirrahmanirrahim itu baru satu fan, Pak. Nahwu. Kan kadang kita menyepelekan, oh nahwu waduh cukup jurmiyah. Betul, kalau cuma sekedar untuk modal kita baca Arab gundul. Baca Arab gundul itu kan ya cukup dengan jurmiyah, ya kan? Artinya alamat ropa alhamdu, kenapa nggak bisa dibaca alhamdi? Nggak boleh alhamda? Li'annahu waqi'un fil jumlah, kedudukannya jadi mubtada. Ya harus alhamdu. Alamat ropane nopo domah do hiro, sebab apa? Isim mufrad. Apa dawe jurmiyah? Fa amad domah tu patakunu alamatan li robi bi arba'ati mawadia siji fil ismil mufradi. Nah coro alfiyah parpak bidum min wangsiban fathan wajur kasrun kadikrullahi abdahu ya. Kan kayak begitu. Makanya saya senang baca kitab itu tetap menggunakan bandongan Jawa itu. Satu, melestarikan tradisi lokal yang baik, itu kan. Jadi ilam kudu taweru sapa sira anahu ing setune tingkalan kelakuan umpamane yajibu iku wajib mungguh, yajibu iku wajib syar'in ing dalem mungguh, sara ing dalem miturut sara ala mukallafin ing atase saben-saben wong mukallaf. Lah niku kan ijtihade Syekhuna Khalil. Jenengan ngaos teng pundi mawon lah, di belahan dunia manapun ndak bakal nemu alhamdulillah utawi sekabehane puji ndak bakal nemu. Bismillah ngawiti ngaji ingsun ing iki kitab Tijanud Daruri kelawan nyebut asmane Allah Subhanahu wa taala hale ngalap berkah. Itu kan. Ndak bakal temu jenengan. Mau di belahan dunia manapun ya just in Indonesia. Hanya ada di Indonesia dan itu ijtihad Syekhuna Khalil. Harus kita lestarikan secara pribadi saya. Karena contoh sederhana lah sebelum kita lebih dalam lagi boten napa-napa isi aku didini yayo sisan ngeling ono ngaji nahwu maneh, Pak. Kita kembali lagi. Alhamdulillah. Secara logat aksara bandongan Jawa kita artikan dengan arti utawi sekabehane puji. Tapi masih ada tambahannya kang papat. Nah, utawi ini kan idharon tarkib kalimatnya jadi mubtada. Sekabehane menzuhirkan alif lam lapan alhamdu, bahwasanya alif lam lapan alhamdu di sini li ta'rif lil istighraq. Ya kan? Puji arti hamdune. Kang papat menzuhirkan alif lam, bahwa alif lam selain istighraq itu juga bisa lil jinsi. Itu juga bisa lil ahdi. Alif lam alhamdu sanes komariah sanes samsiah, Pak. Cukup komariah samsiah itu entene pun tajwid. Tapi ini menurut ilmu ma'ani. Nah, biar tambah pusing kita ya kan. Alhamdulillah sekabehane puji kang papat. Ya kan? Kullul hamdi ai hamdul ma'hud ai jami'ul hamdi, itu menzuhirkan makna alif lam. Jadi alif lam alhamdu. Belum lillahi
Makanya kullul hamdi mamlukun lillah, kullul hamdi mustagrikun lillah, kullul hamdi itu kan ma'hudun lillah. Nah, itu ketika kita menggunakan pembedahan secara ma'ani, ya kita bingung jauhar maknun, ukudul juman, itu kan, balagotul wadih, ilmu balagoh, ngoten niku. Di sana. Dan itu hanya ada bisa kita jumpai ketika kita mengartikan Arab gundul dengan cara penerjemahan aksara Jawa yang banyak ditradisikan oleh pesantren-pesantren tradisional di kita. Lillahi iku tetap kedua Gusti Allah, tetap nangkono wujud khobar kainun. Kan di situ. Iku tetap kedua, oh berarti lameku lil milki. Di situ saja kita sudah mengartikan coro Jawa alhamdulillahi utawi sekabehane puji kang papat iku lillahi tetap kedua Gusti Allah. Sudah berbagai disiplin ilmu diterapkan di sana. Nahwune nyandak, itu kan yo. Sorope yo nyandak, ma'anine yo nyandak. Terus apalagi? Bayane yo sama nyandak. Kalau kita mengucapkan alhamdulillah sebadane bismillahirrahmanirrahim, ya berarti alhamdulillah niku jadi muta'allaqe huruf bane bismillah. Otomatis kedudukannya jadi hal. Jumlahnya nasab. Tapi secara personal per kalimatnya ya kuwi dadi mubtada khobar. Nah jenengan remen nahwu kuwi nyeneng tenan kok. Itu kan. Jadi coba kolo-kolo ojo alhamdulillah ketika muqaddimah itu kan. Alhamdulillah itu kan. Alhamdulillah itu kan. Jadi orang alhamdu atau bilhamdilillah di sana. Nah di sana ya ilmu linguistik bahasa Arab itu masya Allah gitu kan. Makanya gitu kan. Jadi alfiyah sendiri sebegitu luar biasanya gitu kan. Artinya Imam Ibnu Malik gitu kan menetapkan bahwasanya apa? Tuqarribul aqsa bilabdin mujaz wa tabsutul badla biwa'din munjaz. Sing aduh-aduh ki kena do parek gitu kan. Dengan janji yang penuh lestari. Terus ngoten niku. Karena erat hubungannya membaca teks Arab nggak bisa, repot. Qardul murad akan banyak luput. Gitu kan. Akan banyak luput. Seperti Robon yang sempat viral, ditaskir jadi rubiun, rupiah. Wah, wis mbuh kuwi kok ngendi kan. Wah ya, itu jelas fatal sekali. Gitu kan. Ada beberapa gitu kan sosmed yang kemarin-kemarin sempat viral di sana. Ya bahkan kalau di Qatrul Goes, penyematan bahasa seperti dalam kitab Taurat Ibraniyah, terus Injil yang asli itu versi Syekh Nawawi itu menggunakan bahasa Suryani dan Taurat. Zabur. Tapi yombu genah Suryani sing makoli sanes itu belum tergertos kan. Jadi seperti itu garis besarnya pada kesempatan pagi ini. Artinya syarak menetapkan wajib mayusabu ala fi'lih wa yuqaqabu ala tarkih kepada setiap kita untuk ngaji itu diniyah terkait yang wajib akli pada zat Allah, yang mustahilul akli pada zat Allah, wa jami'u ma yajuzu bi haqqihi ta'ala, dan segala yang jaizul akli pada zat Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya dari ma yajibu bi haqqihi ta'ala wa ma yastahilu alaihi ta'ala wa ma yajuzu bi haqqihi ta'ala, semuanya itu yang kemudian itu ya oleh Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan disempurnakan oleh Imam Ahmad bin Muhammad As-Sanusi fi kitab Risalati Sanusiyah. Di situ ada khamsina aqidatan,
ada 50 akidah bagi setiap mukallaf, wajib atas kita untuk mengetahuinya. 20 sifat wajib hak pada zat Allah, 20 mustahil pada zat Allah, 1 jaiz pada zat Allah, 4 wajib pada zat Rasul, 4 mustahil pada zat Rasul, 1 jaiz pada zat Rasul. Kesemuanya ada 50. Nah, taklid fil iman naik grade-nya jadi iman bil ilmi. Kalau sebelumnya kita iman, wis aku turut tumut jare guruku, kata wong tuaku, wis pasrah sak totale aku iman. Tapi sabab ngaji dari taklid masalah iman, kemudian grade-nya naik jadi iman bil ilmi. Nah, mudah-mudahan prosesnya kita semuanya, bagi yang sudah mencapai iman bil ilmi secara pribadi, ya kita juga saling mengingatkan tentang fa'lam annahu la ilaha illallah. Itu saja pada kesempatan pagi ini. Kurang dan lebihnya saya mengucapkan banyak sekali permohonan maaf. Mudah-mudahan kita semuanya Allah Subhanahu wa taala anugerahi ilmu yang manfaat dunia wal akhirah, diparingi keberkahan ilmu yang kemudian menjadi wasilah anak keturunan kita menjadi keturunan yang solihah, keturunan yang alimah, keturunan yang membawa kemanfaatan ilmu dunia hatta akhirah. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Dan juga mudah-mudahan di Ramadan ini keseluruhan dari kita semuanya dianugerahi Allah Subhanahu wa taala kekuatan, keselamatan, kesehatan zahir dan juga batin, keberkahan rizki. Amin Allahumma ya rabbal alamin. Wal afwu minna wa minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ustadz Muhammad Husin Taufik Yahya. Semoga apa yang telah beliau sampaikan menjadi amal jariah dan membawa keberkahan bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, demikian kegiatan Kapas Bersih pada pagi hari ini. Semoga apa yang kita dengarkan dan kita resapi bersama menjadi pembersih hati, penguat iman, serta penyempurna ibadah puasa kita di bulan suci Ramadan ini. Amin amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya saya selaku MC mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.